Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari AM6B Malang dengan NIM 4112211038 dari program studi akuntansi manajerial. Di sini saya akan menjelaskan proposal riset saya yang berjudul penerapan balance scorecard sebagai alat pengukuran kinerja pada perusahaan jasa PT Satria Antara Prima Tbk. Latar belakangnya, industri pengiriman barang di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat akibat digitalisasi dan ekspansi e-commerce dengan kontribusi lebih dari 19.000 triliun terhadap PDB nasional. Namun di tengah peluang tersebut, perusahaan menghadapi tekanan efisiensi, tuntutan layanan cepat dan adaptasi teknologi. PT Satria Antara Prima Tbk dipilih sebagai objek karena merupakan perusahaan logistik nasional terbuka yang relevan untuk dianalisis secara strategis. Meski volume pengiriman meningkat, perusahaan mencatat penurunan margin laba bersih dan menghadapi tantangan operasional seperti distribusi infrastruktur dan adopsi teknologi. Penelitian ini menggunakan balance scorecard sebagai alat evaluasi kinerja strategis yang menyeluruh, serta didukung oleh teori keagenan untuk memahami hubungan antara pemilik dan manajemen dalam konteks pengambilan keputusan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi peran BSC dalam meningkatkan kinerja dan daya saing SAP Express di industri logistik yang kompetitif. Rumusan masalah. Penelitian ini difokuskan pada bagian penerapan balance scorecard berperan sebagai alat strategis yang konkret dalam membantu PT Satria Antara Prima Tbk menghadapi tantangan bisnis dan meningkatkan kinerja perusahaan. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji penerapan 4 perspektif utama dalam balance scorecard yang mencakup aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran pertumbuhan. Fokus juga diberikan pada identifikasi tantangan implementasi BSC di lingkungan operasional SAP Express serta sejauh mana indikator-indikator BSC di lingkungan operasional SAP Express yang telah disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik perusahaan. Selain itu, analisis juga dilakukan untuk menggunakan rangka teori keagenan untuk melihat bagaimana BSC dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan pelaporan yang memperkuat akuntabilitas antara manajemen sebagai agen dan pemilik perusahaan sebagai prinsipal dalam konteks perusahaan publik seperti SAP Express. Tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan BSC sebagai kerangka kerja pengukuran kerja strategis di PT Satria Antara Prima Tbk dalam menghadapi tantangan kompleksitas operasional, tekanan persaingan di industri logistik, serta tuntutan pasar terhadap efisiensi dan kecepatan layanan. Secara khusus, penelitian ini mengkaji peran BSC sebagai sistem manajemen terstruktur dalam menyelaraskan visi strategis SAP Express dengan pelaksanaan operasional. Fokus kajian meliputi adaptasi 4 perspektif BSC. Studi ini juga menelusuri kontribusi BSC dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas fungsi. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan teori keagenan untuk mengevaluasi bagaimana BSC menjembatani potensi konflik antara pemilik dan manajemen melalui pelaporan yang transparan dan indikator yang terstruktur. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya literatur manajemen kerja strategis, khususnya dalam implementasi balance scorecard di sektor logistik dan jasa pengiriman. Fokusnya pada integrasi 4 perspektif BSC yang memberikan pemahaman kontekstual yang relevan terhadap dinamika industri. Pendekatan kualitatif evaluatif juga menawarkan model analisis aplikatif yang dapat dijadikan referensi akademik, sekaligus memperkuat relevansi teori keagenan dalam konteks pengukuran kinerja. Secara kontribusi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengukuran kinerja dan pengambilan keputusan berbasis data. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan operasional dan menyusun strategi perbaikan keberlanjutan. Temuan studi juga dapat diajukan sebagai acuan oleh perusahaan logistik lainnya dalam merancang sistem manajemen kerja yang terintegrasi, meliputi aspek keuangan, layanan, proses internal, dan pengembangan sumber daya. Secara metodologis, teknik regulasi menjadikan studi ini model evaluasi yang dapat diterapkan di berbagai organisasi jasa. Penelitian ini dibatasi oleh evaluasi penerapan balance scorecard sebagai alat pengukuran dan pengelolaan kinerja strategis di PT Satria Antara Prima Tbk selama periode 2023 sampai 2024. Fokus penelitian mencakup 4 perspektif utama BSC, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan perspektif manajerial. Penelitian ini tidak mencakup analisis kualitatif atau statistik, melainkan menitikberatkan pada proses adaptasi, efektivitas implementasi, dan kontribusi indikator dalam pencapaian strategi perusahaan. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam, kuesioner terbuka, dan studi dokumen dengan koresponden terbatas pada manajemen staf yang terlibat langsung dalam sistem kinerja. Batasan ini diharapkan mampu membantu menghasilkan
analisis yang fokus, mendalam, dan relevan dengan kondisi aktual organisasi. Landasan teori penelitian ini didasarkan pada teori keagenan oleh Jensen dan McLean 1976 yang menjelaskan potensi konflik antara pemilik dan manajemen akibat asimetri informasi. Konflik ini menjadi tantangan dalam memastikan keselarasan antara kepentingan manajerial dan tujuan strategi perusahaan dalam pendekatan kualitatif evaluatif. Teori ini menjadi landasan untuk menilai bagaimana sistem pengukuran kinerja yang transparan dan terstruktur dapat minimalisasi konflik kepentingan tersebut. Balance Scorecard menurut Kaplan dan Norton 2000 bukan hanya alat pengukuran kinerja tetapi juga kerangka kerja manajemen strategis yang menyelaraskan operasional dengan visi jangka panjang perusahaan. Penerapan BSC ini dinilai efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta seperti yang ditegaskan oleh Niven 2014 serta menyediakan indikator evaluatif yang komprehensif melalui 4 perspektif utama. Dalam sektor logistik, studi oleh Martonis et al. 2020 menunjukkan bahwa BSC berkontribusi pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Sementara itu di Rompo 2020 menyoroti bagaimana pendekatan holistik BSC membantu perusahaan merespons dinamika pasar secara adaptif sekaligus mengurangi asimetri informasi antar organisasi. Konsep Balance Scorecard. Balance Scorecard ini pertama kali diperkenalkan oleh Kaplan dan Norton 1996 dalam buku Translating Strategy into Action, The Balance Scorecard, sebagai pendekatan menyeluruh dan mengukur dan mengelola kinerja organisasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Menurut Mulyadi 2014, istilah Balance Scorecard mencerminkan dua konsep utama, yaitu Balance Scorecard sebagai alat pencatatan pencapaian kinerja dan balance sebagai prinsip keseimbangan antara pengukuran keuangan dan keuangan, jangka pendek dan panjang, serta faktor internal dan eksternal. BSC membantu mengevaluasi kontribusi unit bisnis dan menciptakan nilai bagi pelanggan kini dan di masa depan. Hal ini mencakup pengembangan kapabilitas internal seperti sumber daya manusia, sistem dan prosedur yang dinilai sebagai pendorong utama dalam keunggulan kompetitif. Kaplan dan Norton 1996 mendefinisikan Balance Scorecard sebagai seperangkat ukuran yang memberikan pandangan menyeluruh kepada manajemen puncak mengenai kinerja organisasi. BSC tidak hanya mencakup ukuran keuangan sebagai hasil dari tindakan masa lalu, tetapi juga meliputi indikator operasional seperti kepuasan pelanggan, proses internal, serta inovasi dan kegiatan perbaikan yang merupakan pendorong kinerja keuangan di masa depan. Anthony et al. 1967 menambahkan bahwa BSC merupakan sistem pengukuran dan manajemen kinerja yang mengevaluasi kinerja unit bisnis dari 4 perspektif utama. Dengan demikian, Balance Scorecard berfungsi sebagai sistem manajemen terpadu yang menggabungkan pengukuran kinerja dan strategi perusahaan secara komprehensif. Pendekatan ini membantu manajemen memperoleh gambaran yang lebih akurat dan menyeluruh atas performa organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun 4 perspektif Balance Scorecard, yang pertama perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini tetap esensial dalam karena mencerminkan hasil akhir dari strategi dan keputusan yang diambil oleh perusahaan, seperti pertumbuhan pendapatan dan meningkatkan penjualan yang menunjukkan bahwa keberhasilan dari implementasi strategi tersebut. Yang kedua ada perspektif pelanggan yang berperan sebagai leading indikator karena ketidakpuasan pelanggan dapat menyebabkan perpindahan ke penyedia lain. Kinerja yang rendah pada aspek ini berpotensi menurunkan jumlah pelanggan di masa depan meskipun kondisi keuangan saat ini masih terlihat baik. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mengharuskan perusahaan mengidentifikasi dan mengoptimalkan proses inti yang strategis. Proses ini harus mencerminkan nilai bagi pelanggan dan memberikan imbal hasil bagi pemegang saham. Manajemen perlu fokus pada aktivitas internal yang berdampak langsung terhadap kepuasan pelanggan serta menetapkan indikator kinerja berdasarkan kompetensi inti perusahaan. Yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Perspektif ini menekankan pada pengembangan SDM, sistem, dan prosedur untuk mendukung strategi. Pembelajaran mencakup pelatihan, mentoring, dan kolaborasi guna menciptakan organisasi yang adaptif dan terus berkembang. Adapun tinjauan literatur, ya seperti studi terdahulu oleh Martonis et al. Menunjukkan bahwa BSC meningkatkan efisiensi dan layanan di perusahaan logistik Indonesia. Niven 2014 menekankan bahwa BSC juga relevan dalam kerangka teori keagenan karena menyelaraskan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Rompo 2020 menambahkan bahwa BSC membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan hal ini dapat dieksplorasi secara kualitatif melalui wawancara dan manajemen.
teori keagenan dan dari Jackson dan McLean 1976 serta Eisenhower 1989 memperkuat pentingnya sistem pengukuran dan manajemen tindakan manajemen sejalan dengan tujuan strategis pemilih. Berdasarkan literatur tersebut, penelitian ini akan mengevaluasi penerapan BSC di PT Satria Antara Prima Tbk selama 2023 sampai 2024 dengan fokus pada bagaimana BSC mendukung efisiensi, keselaratan strategi operasional dan daya saing melalui pendekatan kualitatif berdasarkan perspektif manajerial. Alur penelitian ini yaitu bertujuan mengevaluasi penerapan balance scorecard dalam meningkatkan kerja strategis PT Satria Antara Prima Tbk pada tahun 2023 sampai 2024. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara struktur dan kuesioner terbuka guna menggali perspektif dan pengalaman manajerial terkait implementasi balance scorecard. Data dianalisis secara tematik dengan pendekatan evaluatif untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Triangulasi dilakukan antara hasil wawancara dan kuesioner untuk memastikan validitas temuan. Keabsahan data diperkuat dengan member checking dan refleksi berulang guna meminimalkan bias. Hasil penelitian disusun dalam bentuk naratif evaluatif yang menyoroti dampak BSC terhadap 4 perspektif utama: keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Laporan akhir juga menyajikan rekomendasi strategis bagi SAP Express dalam mengoptimalkan implementasi BSC untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif untuk mengkaji penerapan balance scorecard sebagai alat pengukuran kerja di PT Satria Antara Prima Tbk pada tahun 2023 sampai 2024 serta keberhasilan dalam implementasi BSC yang tidak dapat dijangkau melalui pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana strategi perusahaan diintegrasikan ke dalam operasional melalui 4 perspektif BSC. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Waktunya sekitar Juli sampai Desember 2025 dengan tahapan pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir. Lokasinya adalah di kantor cabang PT Satria Antara Prima Tbk yang beralamatkan di Ruko Purimas Batam Center dengan objek penelitian yaitu PT Satria Antara Prima Tbk yaitu perusahaan jasa logistik dan kurir yang memiliki peran strategis dalam mendukung industri pengiriman barang di Indonesia khususnya di sektor e-commerce. Adapun informan atau subjek penelitian ini adalah individu yang terlibat langsung dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi balance scorecard di PT Satria Antara Prima Tbk selama 2023 sampai 2024. Penentuan informan menggunakan teknik proposis sampling dan kriteria yang pertama bekerja di SAP Express minimal 1 tahun dan memiliki peran strategis atau operasional terkait perspektif BSC. Informan mencakup berbagai jenjang organisasi yaitu manajemen strategis, misalnya direktur operasional untuk memahami perumusan strategi, manajemen menengah seperti kepala divisi keuangan, operasional, SDM, dan customer service untuk mengevaluasi implementasi indikator, serta pelaksana yaitu staf admin, kurir senior, dan staf layanan pelanggan untuk menggali pengalaman operasional. Jumlah informan yang direncanakan yaitu bersekitar antara 6 sampai 10 orang dengan mempertimbangkan prinsip saturasi data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 3 metode utama yaitu wawancara mendalam, kuesioner terbuka, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam menjadi metode utama dalam dilakukan secara sistematis terstruktur kepada informan yang terlibat langsung dalam penerapan balance scorecard di PT SAP Express ini. Kuesioner terbuka digunakan sebelum wawancara sebagai alat refleksi awal untuk mengidentifikasi perspektif informan terhadap isu penerapan BSC seperti kesenjangan indikator dan hambatan teknis. Studi dokumen terhadap laporan tahunan, evaluasi kinerja SOP, dan dokumen strategi dilakukan untuk melengkapi data primer. Seluruh data dilakukan secara triangulatif guna memastikan validitas dan kedalaman temuan. Pengumpulan data direncanakan berlangsung pada Juli sampai Oktober 2025 di kantor cabang unit terkait SAP Express. Berikut ini adalah daftar pertanyaan dari kuesioner terbuka yang akan saya bagikan. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan deskripsi eksplanatoris dengan menyajikan temuan lapangan secara naratif dan menjelaskan keterkaitan dengan fenomena penerapan balance scorecard di PT Satria Antara Prima Tbk. Analisis mencakup 2 aspek, yang pertama karakteristik informan sebagai konteks awal, dan yang kedua analisis substansi dari wawancara, kuesioner terbuka, dan dokumentasi. Model analisis ini mengacu pada Mills dan Haberman 1994 melalui 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan
dan penaikan atau verifikasi kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan perspektif BSC. Penyajian data dilampirkan dalam tabel, kutipan naratif, dan matrik, sementara kesimpulan ditarik dari pola dan relasi antar perspektif. Regulasi sumber dan metode digunakan untuk menjamin validitas, serta pendekatan ini diharapkan mampu memberi pemahaman mendalam mengenai efektivitas dan tantangan BSC di SAP Express, serta menghasilkan temuan yang aplikatif bagi pengembangan manajemen kinerja di sektor logistik. Sekian presentasi saya terkait proposal riset yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.